Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Diniko, penyanyi 921 Di sini saya ingin mendiskusikan tentang program latihan untuk pasien yang pertama Wijaya, umurnya 28 tahun, pekerjaan karyawan swasta, tinggi badan 173 cm dan berat badan 60 gram, hobi mendengarkan musik, riwayat kesehatan, dislokasi bahu kanan. Goal untuk program latihan ini adalah meningkatkan status kesehatan dan meningkatkan massa otot perut. Yang pertama, tes pemeriksaan dan evaluasi. Pasien berusia 28 tahun dengan berat badan 60 kg serta tinggi badan 173 cm. Sudah masuk berat badan yang ideal dengan perhitungan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dan hasilnya adalah 20 termasuk yang angka ideal untuk pasien ini. Untuk evaluasi karena berdasarkan data berat badan dan tinggi badan yang ideal tidak perlu ada ukuran untuk mencapai goal yang diinginkan. Yang kedua, rekam medis. Rekam medis dari pasien adalah pernah terjadinya diskali bahu kanan karena kita meningkatkan kesehatan dan meningkatkan massa otot perut sehingga riwayat tersebut tidak terlalu berpengaruh. Mungkin ada berpengaruh sedikit pada gerakan tertentu. Yang ketiga, gaya pelatihan. Gaya pelatihan yang saya ambil adalah automatic coaching, di mana sang pasien harus mengikuti arahan pelatih. Pasien tidak bisa melakukan arahan sendiri atau tanpa arahan. Yang keempat, prinsip latihan. Prinsip latihan yang akan diterapkan pada saya ada prinsip beban moderat atau tidak berlebihan. Yang kelima ini adalah struktur latihannya. Untuk hari pertama atau hari Senin intensitas berat. Yang urutan latihan pada pertama pemanasan, alokasi waktunya 15 menit. Orientasi kegiatannya yang pertama jogging dan stretching ringan. Dari tujuan latihan ini, latihan persiapan tubuh, intensitasnya 50%. Dan yang kedua, urutan latihannya adalah latihan inti, alokasi 30 menit. Yang ketiga adalah crunch, 10 kali 2 repetisi, vertical leg 10 kali 3 repetisi, dan plank 1 menit 2 kali repetisi, sit up 10 kali, skipping 40 kali, dan 22 kali repetisi. Tujuan latihan dari ini meningkatkan kekuatan otot bagian perut, bagian bawah, dan bagian tengah dan atas, dan meningkatkan kesehatan seluruh tubuh. Dan intensitas latihan ini 75%. Ya, setelah melakukan latihan, pasien harus melakukan pendinginan selama 15 menit atau meregangkan otot setelah latihan dan setelah habis itu minum air mineral yang cukup. Tujuan latihan memulihkan otot agar melemas, intensitasnya 40%. Yang terakhir, evaluasi 10 menit, tanya jawab atau keluhan dan saran dari pelatih dan pasien. Tujuan latihan, mengarahkan tambahan atau informasi yang disampaikan oleh pelatih. Intensitasnya latihan ini ringan. Selanjutnya, hari kedua atau Selasa dengan intensitas yang berat. Masih sama dengan hari yang pertama, pemanasan 15 menit, stretching dan jogging, latihan sampai dengan 50%, latihan inti 30 menit, sama seperti yang hari pertama, crunch 10 kali 2 repetisi, vertical leg 10 kali 3 repetisi, plank 1 menit 2 kali repetisi, sit up 10 kali skipping 40 kali 2 kali repetisi. Tujuannya untuk meningkatkan kekuatan otot bagian perut dan meningkatkan kesehatan seluruh tubuh. Intensitas latihannya 75%. Yang setelah melakukan latihan inti adalah pendinginan selama 15 menit. Peregangan otot setelah latihan dan minum air mineral. Tujuannya untuk memulihkan otot agar lemas dan tidak terjadi kontraksi berlebih. Intensitasnya 40%. Dan yang terakhir, evaluasi 10 menit, tanya jawab dengan pelatih, dan pelatih mengasih pengarahan tambahan atau informasi yang salah saat pasien melakukan gerakan latihan tersebut. Yang ketiga, hari Rabu intensitas sedang.
Yang pertama, pemanasan berbeda dengan hari yang kedua. Alokasi waktu 10 menit untuk jogging dan stretching ringan, dan intensitasnya sama 50%. Dan latihan ini juga berbeda waktunya, selama 20 menit, crunch 10 kali 2 repetisi, vertical leg 10 kali 3 repetisi, plank 1 menit 1 kali repetisi, sit up 10 kali, skipping 40 kali 2 kali repetisi. Di sini yang diturunkan hanya latihan crunch, vertical leg, dan plank. Tujuannya untuk meningkatkan kekuatan otot bagian perut, meningkatkan kesehatan seluruh tubuh, dan intensitas latihan 50%. Pendinginan selama 10 menit, meregangkan otot setelah latihan dan meminum minuman air mineral secukupnya. Tujuannya untuk menekan otot-otot agar melemas. Intensitas latihan 30%. Evaluasi 10 menit, tanya jawab oleh pelatih, dan pengarahan dan tambahan informasi yang disampaikan oleh pelatih. Yang keempat, intensitas ringan, yaitu hari Kamis, pemanasan 10 menit, stretching jogging ringan seperti biasa, dan tujuan latihan persiapan tubuh. Intensitasnya 50%, dan latihan inti 15 menit, crunch 2 kali repetisi, vertical leg 10 kali 3 repetisi, plank 1 menit 1 kali repetisi, sit up 10 kali, skipping 40 kali 2 kali repetisi. Meningkatkan kekuatan otot bagian perut dan meningkatkan kesehatan seluruh tubuh. 30% intensitas latihannya, dan pendinginan selama 15 menit, pergerakan otot setelah latihan minum air, memulihkan otot agar lemas 30%, dan evaluasinya 10 menit seperti biasa, tanya jawab sama pelatih dan pengarahan instruksi dari pelatih terhadap pasien yang telah melakukan latihan. Dan hari kelima, Jumat, intensitas kembali ke berat lagi, pemanasan 15 menit, stretching dan jogging, latihan persiapan tubuh, dan intensitasnya latihan 50%, latihan inti 30 menit, crunch 10 kali 22 repetisi, vertical leg 10 kali 3 repetisi, plank 1 menit 2 kali repetisi, sit up 10 kali, skipping 40 kali, dan 2 kali repetisi. Meningkatkan kekuatan otot bagian perut, meningkatkan kesehatan seluruh tubuh, dan intensitasnya 75%. Evaluasi 10 menit, tanya jawab pada pelatih, dan keluhan atau saran bagi pelatih, pengarahan tambahan atau informasi dari pelatih. Untuk hari ke-6 dan 7, untuk full istirahat, karena dari data yang ada, pasien seorang karyawan swasta yang hobi mendengarkan lagu dan tidak hobi berolahraga. Jadi saya ambil latihan untuk menggunakan otot perut dengan crunch, sit up, plank, vertical leg, dan skipping untuk membakar lemak yang berada di bagian perut. Karena skipping itu tubuh menjadi bergerak semua, terutama di bagian perut. Biasanya di bagian perut samping itu terbanyak lemak yang paling banyak. Dari cedera di sekolah dahulu tidak berpengaruh kepada latihan tersebut. Mungkin berpengaruh saat plank, karena plank membutuhkan tangan untuk menahan badan kita. Nah, ini ada sedikit beberapa untuk mengatasi dislokasi saat nyeri atau tiba-tiba kamu sakit. Yang pertama, comments pendulum swing atau mengalirkan lengan. Letakkan lengan sehat ke meja untuk menyangga tubuh. Bungkamlah badan dan biarkan lengan bahu yang cedera menggunakan relax. Perlahan ayunkan lengan memutar, searah dan berlawanan dengan jarum jam. Kemudian ke depan, belakang, dan samping yang ulangi 30 kali pada masing-masing arah. Yang kedua, boulder atau merambat tembok. Berdirilah menyamping tembok, jangkaulah tembok dengan lengan cedera dalam posisi lurus, merambatlah ke atas dengan bantuan jari-jari tangan setinggi mungkin, kemudian pertahankan posisi tersebut, ulangi 3-5 kali. Lakukan latihan ini dengan menghadap tembok maupun menyamping tembok. Yang ketiga, break arm flexion atau angkat lengan ke depan atas. Sangga lengan yang cedera dengan tangan yang sehat dan perlahan angkat lengan cedera tersebut ke depan dan ke atas sejauh mungkin. Pertahankan dan menurunkan kembali ke posisi semula. Istirahatkan dan ulangi gerakan ini sebanyak 30 kali.
Di atas beberapa contoh untuk terapi cedera bahu dislokasi dan masih banyak dengan cara lain. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada salah, dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.